untuk seorang dai, karena ada pendapat dari orang lain, ketika seorang dai menerima rezeki dari orang, itu katanya tidak boleh, karena dai itu berarti sudah menarifkan dirinya. Jadi bagaimana pandangan Ustaz jika seorang dai itu menerima yang diberikan oleh orang yang mengundang dia untuk menyampaikan dakwahnya? Itu dia. Terima kasih Ustaz. Ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra. Ikutilah orang yang tidak mengambil upah. Jadi saya dulu pengajian, datang bapak-bapak nanya, pengajiannya di Riau, angkat tangan dia, Ustaz ada yang mau kutanya. Apa Pak? Dalam surat Yasin kan ada itu, ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra. Ikutilah Nabi Muhammad yang tak ngambil upah. Dia sebetulnya mau nyindir saya, Ustaz ngambil amplop itu sebetulnya. Bukan ini, bapak itu dulu. Kemudian saya minta, saya cerita dulu nih. Kemudian saya minta sama tuan rumah itu, ada pena sama kertas, saya bilang. Ada Pak, saya tulislah. Nabi Muhammad SAW perang Badar tahun kedua, mendapat harta rampasan perang namanya ghanimah, la taqillu an 50 alfi dinarin zahabiyin, tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas, zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian, karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta, kalau di total sekarang rupiah berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta, 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah ranta rampasan perang khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Tapi duit itu habis. Ada rumah Nabi besar di kota Madinah? Tak ada. Ada kursinya dari emas gelang Aisyah? Tak ada. Nabi tak ada meninggalkan apa-apa. Habis duit itu. Oleh sebab itu yang tak boleh itu adalah Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi digaji. Dari mana? Dari Baitul Mal. Baitul Mal itu sudah ada sejak zaman Nabi. Untuk menyembah Allah namanya Baitullah, masjid. Untuk gaji imam, gaji khatib, gaji guru agama diambil dari Baitul Mal. Bait rumah, mal harta. Baitul Mal itu diambil dari 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ditumpuk di Baitul Mal untuk menggaji itu. Bisa tak Pak Ustadz kalau kita khotib Jumat sama penceramah di Medan, di Sumatera Utara, tak usah lagi dikasih honor? Bisa. Kalau begitu dibuat satu pintu. Semua orang Islam zakatnya potong atas, diserahkan ke Baitul Mal. Buat Baitul Mal Sumatera Utara. Di Baitul Mal itulah semua digabungkan, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah tak ada lagi karena kita tak perang. Lalu digaji secara pokok. Bisa. Yang tak boleh itu kita mematok. Kalau kalian mau mengundang aku, kirim DP, kirim tiket pesawat, mesti duduk ini, itu yang tak boleh. Saya sampai hari ini diundang orang belum pernah lagi minta mesti pesawatnya harus ini, duduknya kursi ini, tak pernah. Oleh sebab itu sebelum saya patok ini undang-undang lah. Makanya saya buat tuh video pendek. Saya Abdul Somad, dimanapun ceramah dari Sabang sampai Merauke, sampai ke Australia, sampai ke Eropa, kalau ada orang mengatasnamakan saya, meminta DP, meminta tiket pesawat harus eksekutif, harus itu bukan, berarti penipu, pembohong. Banyak juga jamaah yang tertipu. Oleh sebab itu yang tak boleh itu dia patok, dia bandrol, dia itu. Bahwa ada orang mengasih, alhamdulillah. Bahwa tak ada orang mengasih, nauzubillah. Saya YouTube itu yang baru saya urus sendiri baru setahun ini. Itu totalnya dapat
sekitar 400 juta, duitnya habis semua untuk membeli sembako dibagi tiap bulan untuk fakir miskin. Jadi kalau Bapak Ibu mau nonton YouTube pengajian saya, itu sama dengan Bapak Ibu memberi sembako habis. Tak saya ambil duitnya. Tanya tim media, transfer langsung ke yayasan, habis dibagikan ke fakir miskin. Oleh sebab itu, subscribe, like, and share. Apa lagi yang perlu? Tak perlu saya rumah besar, tak perlu ada mobil mewah, tak perlu. Pakaian cukuplah. Ini baju dikasih orang, celana dikasih. Wallahu a'lam. Baik. Baik, pertanyaan kedua, silakan. Kita batasi sampai 5. Ini yang kedua. Nanti kalau nunggu 1. Ya, nanti Bapak sabar ya Pak. Tolong sabar insyaallah lebar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami advokat di sini sangat senang. Alhamdulillah. Antum hadir memberikan usia. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, menghadapi akhir zaman, tentunya kita umat Islam punya banyak PR. Begitu banyak yang membenci kita, begitu banyak musuh yang menyerang kita. Apa Ustaz solusinya bagi umat Islam khususnya Indonesia yang merupakan salah satu populasi terbesar muslim di dunia, yang firqah terlalu banyak, kelompok terlalu banyak, seakan kita terpecah, sehingga solusinya bagaimana kita bersatu menghadapi tantangan di akhir zaman. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tak ada lagi PR karena semuanya belajar online, daring. Tapi kita punya beban yang luar biasa. Maka Islam mengajarkan inja akum fasikun, kalau datang orang membawa berita macam-macam, fatabayyanu, klarifikasi. Datang orang memfitnah saya macam-macam, saya silaturahim ke kiai-kiai, silaturahim ke kiai fulan, silaturahim. Bahkan tidak hanya silaturahim kepada tokoh-tokoh agama, silaturahim. Dan jamaah itu cerdas. Ketika dituduh saya anti kebinekaan, anti Pancasila, ini kan stigma, melekatkan ini kepada orang supaya orang wah jangan dengar ceramah itu, somad itu mau buat negara Islam itu anti kebinekaan. Tapi jamaah ini cerdas. Belum sempat saya buat video, mereka sendiri yang menyebar video waktu saya menaikkan bendera di kampung suku Terasing Talang Mama. Waktu bendera itu koyak-koyak, kami yang memasang di dinding, kami pula mengajarkan anak-anak itu upacara. Indonesia tanah airku. 5-6 tahun yang lalu waktu kami masuk ke pedalaman, daratnya saja 5 jam naik mobil, tinggalkan mobil tepi sungai, naik ke dalam 7 jam, kami pasang bendera. Tak pernah video itu kami simpan. Tak di mana dapat mereka edit, mereka sebarkan. Masyarakat kita udah cerdas. Bahwa ada haters ya, sedang Nabi Muhammad aja ada hatersnya. Ada dalam suratnya, surat haters. Mana tuh Pak Ustaz? Tabat yada abi lahabi wa tab. Lalu kemudian yang kedua itu intern. Adapun ekstern yang keluar, kita silaturahim. Silaturahim dengan yang berbeda tokoh, beda agama. Ada kemarin di dialog kita di lintas agama, lintas disiplin ilmu, banyak dialog. Selama musim pandemi ini saya putuskan tidak tablik akbar untuk kita ikut protokol kesehatan, ikut pengajian hanya yang bisa saja protokol, termasuklah komunitas advokat Medan. Nah, kini bisa. Kenapa? Karena semuanya patuh. Belum masuk itu ditembak duluan, pang 36 masuk. Disuruh cuci tangan, hand sanitizer, kemudian duduknya berjarak, pakai masker. Nah, oleh sebab itu fitnah-fitnah ini orang yang tak paham kita kasih paham. Tapi ada orang yang gagal paham memang cari makannya dari tak paham itu. Nah, itu tak bisa kita kasih paham. Jadi kita berjuang saja. Kalau kita capek, lelah, dia menang. Kalau dia capek, kita menang. Oleh sebab itu hidup ini adalah konflik antara hak dan batil. Kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir kebenaran itu kalah. Yang kukhawatirkan itu orang benar diam sehingga orang kalah merasa benar. Yang kukhawatirkan itu orang benar itu diam sehingga orang yang salah merasa benar. Antara betul dan batil itu tipis. Saking banyaknya orang batil berkata batil, yang betul merasa batil merasa betul. Oleh sebab itu maka
di akhir zaman ini kita tetap istiqomah, banyak beribadah, tahajud jangan sampai tinggal, itu menguatkan kita dari dalam. Apalagi Bapak godaannya luar biasa, godaan duit, godaan perempuan, godaan persaingan, godaan perkara, banyak tekanan. Itu tak bisa kalau tidak kekuatannya dari dalam. Dia harus dari dalam. Makanya Nabi Muhammad itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu atwaw wa aqwamu qila." Di tengah malam kau bangkit ya Muhammad, karena kau akan menghadapi orang-orang yang kuat. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia akan menghadapi Fir'aun, kalau dia tinggal di istana, dia di zona aman, dia tak akan mampu. Maka dikeluarkan dia dulu dari istana, dibuat dia mengembala kambing Syuaib sampai samanya hijaz 8 tahun. Setelah mentalnya kuat, baru dia bisa berhadapan. Oleh sebab itu kuatkan diri kita dengan banyak-banyak beribadah. Zikir jangan sampai putus. Banyak-banyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna a'tainakal kautsar. Sudah kuberikan kepada engkau nikmat yang besar. Fasalli, jangan tinggalkan salat. Wanhar, berkorbanlah. Inna syani'aka wal abtar. Siapa yang membenci engkau, itulah yang akan terputus. Apalagi waktu sedang perkara itu, banyak-banyak dibaca. Inna a'tainakal kautsar. Tar. Inna syani'aka wal abtar. Jadi keyakinannya dalam. Jangan lagi minta keyakinan sama dukun, berjimat pula, melihara tuyul. Selalu sampai pengacara buat tuyul ke pengadilan. Kita buat tuyul, rupanya dia bawa begu ganjang. Hantu kok pendek kata dia, hantu aku besar. Oleh sebab itu keyakinan kekuatan itu dari dalam. Apalagi kalau kita berjamaah. Kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah. Hendaklah kau berjamaah. Nanti kita masuk surga itu tak sendiri-sendiri, berjamaah. Mana dalilnya? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti orang masuk surga itu berjamaah dipanggil oleh malaikat. Masuk surga jamaah yang ke-120. Forum Komunikasi Advokat Medan. Masuk. Yang Deli Serdang entah masuk entah tidak, mungkin menyusul belakang. Amin. Semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Bukan kata saya, kata Nabi, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Ada pula orang, Pak Ustadz, nanti kalau aku masuk neraka tolong cari aku ya. Kau pede kali masuk neraka. Kita mesti pede masuk surga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Somad yang kami muliakan, pertanyaan sederhana tapi banyak kita hadapi masyarakat. Pertama, mengenai anak di luar nikah. Kemudian bagaimana posisi dalam ahli waris. Kemudian bolehkah ayah yang menghamili ibunya menjadi wali pernikahannya. Yang kedua, jika nanti diselesaikan kami berfoto dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada anak perempuan, nauzubillah, mudah-mudahan anak-anak kita selamat semua dari penyakit ini. Kalau ada anak perempuan berzina dengan anak laki-laki, hamil dia, baik 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan, tak ditengok bulannya, asalkan dia sudah hamil, dinikahkan, maka menurut mazhab Syafi'i nikahnya sah. Banyak orang bertanya nikahnya apa sah apa tak sah. Buka Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama pengarangnya Syekh Wahbah Zuhaili. Nikahnya sah. Yang jadi masalah itu adalah setelah anak itu lahir muncul 4 masalah. Yang pertama, anak itu tak bisa dipakaikan bin bapaknya karena tak ada hubungan nasab. Tak ada hubungan nasab. Kenapa tak ada hubungan nasab Pak Ustadz? Karena barang itu sudah ada sebelum akad. Yang diakui itu setelah akad. Mencoblos sebelum hari H, mana bisa diakui kertas? Nah kan lepas juga jadinya kan. Itulah udah ku tahan-tahan tadi udah. Tapi kalian pancing-pancing. Ini pandai pengacara tuh mancing-mancing. Kena juga kita sekali ini. Yang kedua, lahirlah anak itu perempuan. Lahir anak hasil perbuatan ini perempuan. Lalu kemudian si bapak ini tak bisa menikahkannya jadi wali.
Karena yang jadi wali itu kan yang ada hubungan nasab. Dia tak ada hubungan nasab, maka tak bisa dia jadi wali. Walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Yang menjadi walinya adalah sultan. Sultan itu maksudnya apa? Sultan Delhi. Kalau dulu waktu masih kerajaan Melayu Delhi, Sultan Delhi itulah menikahkan orang yang tak punya wali. Bukan Sultan Jorgi. Tapi karena kita tak lagi tinggal di negara kesultanan, maka dulu janji sama Presiden Soekarno, dibuatlah namanya Departemen Agama, yang sekarang menyebutnya Kementerian Agama. Itu pengganti sultan dalam urusan agama. Makanya Pak Kua itu, Pak Kua tak ada perempuan, Bu Kua. Pak Kua itulah yang menikahkan. Aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin. Karena Kua itu berfungsi sebagai sultan, man la waliyalaha. Yang ketiga, meninggal si bapak ini, anak itu tak dapat warisan karena mereka tak ada hubungan nasab. Yang keempat, lahir anak pertama misal laki-laki, setelah itu lahir pula adiknya perempuan. Maka si abang ini tak bisa jadi wali adiknya karena dia bukan saudara seayah. Yang bisa jadi saudara sewali itu saudara seayah yang bisa mewalikan. Saudara seemak tak bisa jadi wali. Jadi zina ini efeknya itu banyak sekali. Oleh sebab itu saya sampaikan ke jamaah, kalau dulu pernah bersalah 20-25 tahun yang lalu, jangan buat kesalahan lagi. Jangan kau akadkan, mengakulah ke Pak Kua, bilang Pak Kua, nanti anakku ini tak bisa kualikan Pak Kua. Nanti pada hari pernikahannya itu aku pura-pura mencret nanti Pak Kua. Kata Pak Kua, bukan cuma kau, rata-rata begitu orang nih, kata dia. Udah tahu aku itu udah semua, udah cincai lah tuh, aku nanti nikahkan selesai itu. Asal kau tambah aja lah bayaran nih, kata dia. Pak Kua. Oleh sebab itu jangan lagi diulangi kesalahan. Karena nikah itulah nikah illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali wa syahidai adlin dan saksi yang adil. Itulah yang saya pahami, itulah yang saya pelajari, itu yang saya sampaikan. Kalau ada pula ustadz yang berani menyampaikan, ajra'uhum lil fatwa ajra'uhum lin nar. Orang paling berani berfatwa, itulah orang paling berani masuk neraka. Saya banyak cakap saya itu orang tersinggung perasaan, tak senang dia, apa boleh buat? Saya menyampaikan aja. Mau dia, alhamdulillah. Tak mau dia, tak diundang sekali lagi. Itu saja, di mana-mana begitu. Banyak orang, Ustaz Somad tuh saya diundang lagi. Masalah aja tuh. Orang sama saya ini banyak benci tapi rindu. Demikian. Tentang masalah foto tadi, nanti saya duduk di sini dengan bapak-bapak ketua, kemudian ada mungkin di ini, lalu di belakang ada, depan ada, tetap kita jaga supaya tak jadi fitnah. Karena tidak nanti Abdul Somad menebarkan ini supaya ditangkap polisi pula. Tapi saya tak apalah ngeri-ngeri kali karena banyak pengacara kan. Wallahu a'lam. Ibu-ibu mewakili? Cocok. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Ustaz membahas sedikit tentang profesi, misalnya seperti advokat tadi, bahwa ada bapak yang berhijrah di advokat ini yang berprofesi di sini bukan terus meninggal. Akan tetapi kemana mereka-mereka ini untuk menjalankan peraturan seorang advokat akan, tapi bagaimana ya Ustaz jika ada bagi teman-teman yang misalkan di ada beberapa kawan saya yang berprofesi di bank konvensional yang dia sudah mulai berhijrah, akan tetapi masih takut untuk meninggalkan pekerjaan karena masih ada keraguan tentang rezeki ke depannya gitu Ustaz. Nah ini mungkin ada solusi dari Ustaz bagaimana bagi kawan-kawan karyawan, karena berpikir saya hanya mengambil gaji sesuai dengan gaji yang menurut bagian saya gitu, tapi bukan mengambil riba gitu kan. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa gaji yang didapat itu
ya dari penghasilan dari paket tersebut gitu. Nah ini bagaimana ya Ustaz solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba, orang yang mewakilkan transaksi riba. Wa syahidaihi, wa katibahu, orang yang menulisnya, pegawai pencatatnya. Wa syahidaihi, dua saksinya. Kulluhum sawa, semuanya sama. Hadis Nabi. Oleh sebab itu maka dia hijrah ke bank syariah. Simpelnya begini, saya mau beli mobil 200 juta misal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau minjam duit 200 juta, kasih, bayar 250, yang 50 itu riba. Duit pinjam duit riba. Kenapa ketika di bank syariah dia menjadi halal Pak Ustadz? Nih, orang yang berpikiran simpel yang tak paham, di sini letaknya. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Saya mau pinjam duit 200 juta. Kata bank syariah, tak boleh kami ngasih duit, karena duit dengan duit riba, haram. Bapak 200 juta ini untuk apa? Untuk beli mobil. Maka bank syariah membeli mobil itu secara cash. Bank syariah membeli mobil itu ke dealer secara cash. Setelah itu dijualnya mobil itu ke saya secara angsuran. Maka akadnya uang dengan uang atau uang dengan barang? Uang dengan barang. Sudah saya tulis itu di Google, tulis di Google. Cuman masalahnya tak pula bisa handphone ini dari tadi. Iya, gangguan itu dari Pekanbaru kebakaran. Nanti tulis di Google Somat Morocco, Morocco MOROCCO. Morocco itu tempat saya kuliah dulu. Karena kalau dibuat Somat aja banyak kali Somat di Indonesia nih. SOMADMOROCCO spasi kredit. SOMADMOROCCO spasi kredit. Situ saya jelaskan ada 3-4 fatwa. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tak riba. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, kenapa? Kan sama-sama bayarnya lebih juga. Di sini transaksinya uang dengan uang, di sini uang dengan barang. Apa bedanya uang dengan uang, uang dengan barang? Dalam Islam orang dianjurkan untuk terus berinvestasi. Duit itu tak boleh disimpan. Dalam Islam duit itu sama macam sumur. Sumur itu kalau airnya disimpan bau dia, minyak. Tapi kalau airnya dikuras terus mengalir. Makanya orang yang punya duit dia tidak menyimpan duit, tapi diinvestasikannya dalam bentuk usaha, mudharabah, murabahah, bagi hasil. Nah, begitu simpelnya begitu. Jadi tidak bisa orang mengatakan, ah ini kan kerja saya profesionalisme sajalah. Tidak, karena 4 itu kena. Yang makan riba, yang dikasih makan, yang menjadi saksi, yang mencatat. Ah Ustaz Somad itu ceramah aja. Buktinya dia diceramah juga tuh di bank-bank konvensional. Kalau saya ceramah di bank konvensional, amplopnya itu saya tulis di situ bank konvensional. Tak saya ambil duitnya. Duitnya itu saya serahkan untuk beli beras. Seumur-umur saya ceramah tak pernah saya ambil duit dari bank konvensional. Beli beras sembako bagi. Tulis tuh, semua balik itu tulis. Kalau dia transfer saya tulis. Tengok berapa dia transfer, sekian, tulis. Nah, ini. Pernah saya ceramah dikasih kue kotak. Waktu itu sedang puasa, sore jam 5. Ceramah jam 5 kasih kue kotak. Pas mau saya makan, pas mau buka puasa, aku ambil kue kotak. Ustaz Somad bawa kue kotak, saya bawa kue kotak ini. Maksud saya mau saya kasih nanti ke anak-anak yang ada jual koran di lampu merah. Pas sore itu tak ada satu pun jual koran. Macam tahu pula mereka saya bawa kue riba. Sholat maghrib saya ceramah. Habis sholat maghrib langsung isya. Habis isya tanya jawab. Pulang saya bawa kue itu tetap. Sampai akhirnya berhenti saya mau makan di pinggir jalan. Pas mau berhenti mau makan, nampak saya lah tukang kuaci. Saya tanya, Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Paus, simpang Jalan Nangka di Pekanbaru. Apa kerja? Jual kuaci. Ada laku? Ada. Tak jadi saya makan, saya antar dek situ, saya kasih kue itu sama dia.
boleh memberikan riba itu kepada orang untuk kepentingan orang banyak. Jadi kalau ada bapak duit simpanan di bank konvensional sebanyak 1 miliar ada bunganya, itu boleh kita kasihkan ke fakir miskin, anak yatim untuk masalih ammah, kepentingan umum. Begitu juga dengan bank syariah, kalau kita terlambat bayar itu ada dendanya. Apa bedanya dengan di konvensional? Kalau di bank syariah dendanya itu dikumpulkan, diberikan untuk kepentingan orang banyak. Kepentingan orang banyak itu pondok pesantren, masjid, anak yatim, fakir miskin, duafa, orang jompo. Bukan dinikmati. Kalau dinikmati rentenir, sama dengan membungakan duit, membungakan uang. Di antara yang membuat doa tak terkabul, ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Yang sampai nanti kita ditimbang, Abdul Somad berat 50 kilo, yang halal 10 saja. Auzubillah, berapa lama kita diobok-obok di neraka jahanam itu. Oleh sebab itu maka yang sampai kasih makan haram. Berdoalah anak-anak kita yang hijau yang tak berdosa itu, ya Allah selamatkan ayah, ya Allah selamatkan mama, ya Allah. Apa kata Nabi? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkannya makanan haram, haram. Nauzubillah. Oleh sebab itu jangan sampai kita kasih yang hijau. Anak-anak kita yang lucu-lucu tak berdosa nih, bukan salah dia, kita salah. Kita kasih dia makan haram. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga diri, karena judul kita memang takwa, dan dalam pasal-pasal orang pengacara sudah disebutkan Pak Ketua tadi, jujur, baik, berintegritas, yang kita kemas dalam bahasa takwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang bertakwa dan berintegritas. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Ustaz, izin. Silakan langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Somad, karena saya sering melihat Ustaz di video di YouTube dan juga di Facebook. Alhamdulillah. Ustaz, salah satu Ustaz yang saya tahu. Barakallah. Jadi ini Ustaz, kebetulan saya ini seorang advokat dan juga sekaligus seorang dosen. Jadi Ustaz, terkadang di dalam saya menjalani profesi saya sebagai advokat ada dilema-dilema tersendiri. Artinya kita ini kan dalam undang-undang orang salah pun bisa kita bela, gitu. Dibenarkan kan gitu Ustaz. Artinya dalam hal ini juga pandangan-pandangan orang kan mungkin buruk melihat seorang advokat. Kok orang salah dibela gitu kan. Tapi itu sebagai orang yang bisa memahami dan juga yang tidak memahami. Jadi ada di satu sisi orang ingin hukuman pelaku berat, di satu sisi advokat membela ingin ringan gitu Ustaz. Jelas seandainya dikabulkan ini akan ada yang terdolimi. Jadi pertanyaannya gini Ustaz, bagaimana hukumnya honor yang kita terima seandainya itu dikabulkan ringan, dan seandainya honor itu kita terima dan kita keluarkan uang pendapatan atau zakat gitu Ustaz. Saya hanya menanyakan mengenai hukumnya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Apa itu dosa? Dosa itu kata Nabi dua. Pertama, mahaka fi sodrika, terasa sesak di dadamu. Wa takhafu ayat tali'a alaihi nas, kau takut itu diketahui orang banyak. Itulah dosa. Jadi dalam lubuk hati kita yang paling dalam, paling kecil, ada terasa dua itu, berarti salah. Berpikir kita sejenak, bangun tengah malam atau selesai sholat, terasa itu di dalam, mahaka fi sodrika, terasa sesak di dadamu, wa takhafu ayat tali'a alaikan nas, dan kau takut itu diketahui orang. Itulah dosa. Karena pertanyaannya tadi secara umum global, saya jawab secara global. Kalau bapak-bapak pengacara, lawyer, advokat sudah berijtihad menurut ilmunya, menurut pengetahuannya, maka dia kerjakan. Al-hakimu idza jitahada, orang berilmu kalau dia berijtihad, fa asaba ijtihadnya benar, lahu ajrani, dapat 2 pahala. Pertama, dia sudah mengerahkan kemampuannya menurut ilmu dia. Yang kedua, benar. Andai dia keliru, tersalah, tersilap bukan karena keinginan dia, maka dia tetap dapat 1 pahala karena dia sudah bekerja keras untuk melakukan itu. Karena kalau bapak tinggalkan ini,
Belum tentu pengganti bapak orang yang akan duduk di posisi bapak orang lebih suci, lebih bersih, lebih baik, lebih bertakwa, lebih adil, lebih berintegritas. Oleh sebab itu maka kalau ada hal-hal yang syubhat, yang abu-abu, innal halala bayyinun, yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, yang haram juga jelas, wa bainahuma umurun mustajbihat, yang ragu-ragu itu yang abu-abu. Bagaimana kita sikap kita kepada yang abu-abu ini? Famanit taqas syubhat. Siapa yang meninggalkan yang syubhat, yang abu-abu ini, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, dia sudah menyelamatkan agamanya. Itu tentang masalah ketika kita berijtihad menentukan sesuatu sesuai dengan ilmu yang ada pada kita masing-masing. Yang kedua tentang masalah honor. Halalkah menjadi honor pengacara? Pengacara itu adalah advice, penasehat bagi orang yang tak tahu hukum. Secara hukum ini begini Pak, ini begini menurut pasal ini, menurut undang-undang tahun segini, begini dia. Bukan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Masalah jasa dalam Islam itu, jasa itu ada. Contoh, Abu Bakar Siddiq beserta sahabat Nabi pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ali bin Abi Thalib mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi, bukan orang Islam. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, itu Sayyidina Ali menimba air di rumah orang Yahudi. Kata Nabi, tak apa-apa, boleh. Itulah dalil boleh bekerja di tempat orang non-muslim selama tidak terkait dengan makanan haram, benda haram, perbuatan haram. Jasa. Begitu juga ketika Nabi pindah itu ada guide penunjuk jalan. Karena mereka waktu pindah dari kota Makkah ke Madinah itu ada guide penunjuk jalan. Ini cerita tentang jasa. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Itu dibayar upahnya oleh Abu Bakar Siddiq. Biaya hijrah itu ditanggung oleh Abu Bakar. Itu dalil bahwa jasa itu boleh. Dalam perjalanan dakwah Islam itu ada penunjuk jalan, ada pengutip zakat. Itu semuanya adalah jasa. Begitu juga ketika Nabi membebaskan orang yang mampu mengajar 10 anak tulis baca, itu dibebaskan tak dikutip duit. Itu juga jasa. Jadi dalam Islam jual beli, bayar orang jasanya, lelahnya, itu dibenarkan selama perbuatannya itu tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Banyak silap salah kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang benar itu benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu salah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik dan hidayahmu dalam hati kami sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takwa dalam hati kami. Dengan takwa itu menjaga kami supaya tak jauh dalam perbuatan maksiat ya Allah. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan ketaatan dalam hati kami. Dengan ketaatan itu kami mendekat kepada surgamu. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Tanamkan keyakinan dalam hati kami. Dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah yang kami terima di dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikan pendengaran kami, penglihatan kami, akal kami, hati kami menjadi nikmat bagi kami, jangan menjadi laknat bagi kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Sampai masanya kami akan mati, tutup usia kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah, bersaudara karena harta akan binasa, bersaudara karena kuasa akan sirna, bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Wa ba'idhum 'anil syarri wal fitan. Jauhkan anak-anak kami dari segala kejelekan, perbuatan dosa dan fitnah ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kuasa orang yang tak adil, orang yang tak takut kepada Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi wal kibriyai wal 'azamah. Sucikan hati kami dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat, supaya kami bisa menghadap Engkau dengan hati yang suci. Allahumma ja'alna minat tawabin. Jadikan kami orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadikas salihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh.
Rabbana taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa qiyamana, qiyamul lail kami, wa takhashu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.